tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, peran coach dan coaching nanti yang akan disampaikan. Yang pertama untuk coachnya adalah Bu Partina dan coachnya adalah Bu Tenta. Iya, Pak. Oke. Bapak Ibu, saya sebagai observator dan Pak Teguh juga. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jalannya kegiatan ini bisa lancar dan tidak ada sesuatu yang menjadi kendala berarti. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita tadi sudah saya sampaikan dari coach ini nanti akan mungkin sedikit sebagai pengantarnya yang menjadi kompetensi dari kegiatan ini nanti seperti apa. Kemudian juga nanti coachnya apa hal yang menjadi sebuah kegiatannya itu apa. Dan nanti kita sampaikan pada sesi akhir saja Bapak Ibu, setelah kegiatan coachingnya. Untuk menyingkat waktu, monggo kepada Ibu Partina dan Bu Tenta, waktu sepenuhnya saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko dan Pak Teguh atas waktunya yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tenta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Partina. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat juga, nggih? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh, Bu Tenta, kemarin Bu Tenta sempat WA pada saya, katanya ingin bertemu. Nah, pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa meluangkan waktu ya Bu Tenta. Nah, untuk itu apa yang akan dibicarakan sebenarnya pada pertemuan kali ini? Iya, Bu Partina, terima kasih sekali ini sudah mau meluangkan waktu Bu Partina untuk saya ini untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Memang ini saya sedang ini Bu bingung galau begitu kalau bahasa sekarang. Silahkan, apa yang menjadi kegalauan Bu Tenta kalau pada akhir-akhir ini katanya sedang galau. Silahkan untuk disampaikan saja, semoga nanti kita bersama-sama untuk apa yang menjadi kegalauan nanti kita bisa bicarakan bersama. Iya Bu, ini saya tuh galau itu karena mau mengajar karena ini sudah hampir selesai satu bab, sudah penilaian harian, kemudian besok itu minggu depan itu sudah masuk kembali ke bab yang baru gitu. Jadi saya terus terang ini sedang bingung dalam mencari solusi untuk pembelajaran saya biar pembelajaran saya nanti itu bisa menyenangkan itu bagaimana, karena untuk pelajaran yang besok itu bab yang cukup sulit untuk saya sampaikan terus terang, dan juga mungkin bagi siswa juga ini levelnya agak sulit Bu karena rumusnya yang luar biasa banyak sekali. Begitu ya. Pada intinya Bu Tenta saat ini sedang galau, mempunyai masalah sehubungan dengan proses pembelajaran Bu. Yang mana bab 1 sudah selesai, mau bab kedua, yang mana pada bab kedua nantinya
kesulitan nantinya ingin bagaimana caranya untuk menjadikan proses kegiatan belajar mengajar itu menyenangkan. Begitu, Bu. Nah, Betul, Bu. Nah, untuk itu, Betul sekali. Bingung saya ini. Nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini, dalam perbincangan kali ini, apa yang diharapkan pada pembicaraan kali ini, Bu, sehubungan dengan tadi adanya kesulitan yang mana Bu Tinta mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, saya sebenarnya butuh teman untuk bicara, untuk berdiskusi, Bu. Ini agar saya bisa menemukan saya harus mengajar dengan cara yang bagaimana ini nanti untuk bab trigonometri ini yang memang banyak sekali rumusnya, juga di sisi lain ini juga membutuhkan prasyarat yang memang harus benar-benar dikuasai siswa dulu sebelum masuk ke bab ini. Dan kebetulan karena kemarin kondisinya pandemi, memang materi prasyaratnya memang tidak tersampaikan dengan maksimal, Bu. Jadi tujuan saya ingin mendiskusikan bagaimana cara saya mengajarkan materi trigonometri ini nanti. Oke, Bu Tinta. Pada intinya nanti yang diharapkan materi tadi yang di bab 2 trigonometri bisa tersampaikan, yang mana rumus-rumusnya yang banyak ya. Nah, kira-kira apa nanti ukuran keberhasilan dari setelah bab 2 itu selesai nanti? Ukuran keberhasilannya tentu saja yang paling utama itu bisa menerapkan rumus-rumus yang ada begitu dalam soal-soal ataupun permasalahan yang nanti muncul begitu, Bu. Kemudian ukuran keberhasilan berikutnya saya ingin memang anak-anak memang tetap harus menghafal, Bu, karena meskipun di matematika memang tidak boleh menghafal sebenarnya, tapi ini karena memang sangat banyak sekali rumusnya, dan nanti di kelas 12 itu juga nanti di jenjang selanjutnya itu ada lagi. Jadi ini sebagai prasyarat juga nanti di kelas 12. Jadi saya memang tolak ukur keberhasilan saya nanti pengennya itu bisa menerapkan rumusnya, juga anak tetap bisa menghafalkan rumusnya begitu. Oke, Bu Tinta. Intinya juga prasyarat yang untuk anak itu dalam bisa rumus-rumus itu dapat anak ya, kemudian anak bisa menghafal ya. Nah, ini nanti tolak ukur sebagai keberhasilannya. Nah, Bu Tinta percaya enggak nanti pada akhirnya anak-anak itu akan berhasil dalam tadi prasyarat yang diharapkan oleh Bu Tinta? Percayaan itu bagaimana? Ibu merasa percaya nantinya akan berhasil? Yang saya percayai ya setidaknya mungkin ada 75% mungkin akan bisa, Bu. Saya yakin 75% mungkin siswa di kelas, saya yakin akan bisa. Nah, percaya ya. Percaya insya Allah nanti bisa tersampaikan pada anak-anak sehingga apa yang menjadi prasyarat tadi bisa berhasil. Nah, selanjutnya dari tadi bagaimana Bu Tinta punya gagasan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, itu dia, Bu. Saya juga bingung ini harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi mungkin ini ya, Bu, berbekal saya sering nonton media sosial itu mungkin saya jadi ingat kemarin pernah itu melihat ada video siswa memang sedang menghafalkan rumus-rumus trigonometri itu, Bu. Kemarin sekilas saya lihat memang ada yang seperti itu. Nah, mungkin ini nanti bisa saya adopsi mungkin. Kemarin saya baru melihat sekilas saja. Oke, bagus sekali itu, Bu. Berarti Bu Tinta punya gagasan dengan adanya media sosial ya, anak-anak nantinya untuk di dalam media sosial ada rumus-rumus trigonometri. Nah, anak-anak bisa mengadopsi dari media sosial tersebut. Mungkin ada gagasan lain selain itu, Bu? Mungkin tetap Bu? Tetap agar mereka juga senang dan sebagainya. Kemarin juga saya melihat sekilas itu juga ada yang membuat penugasan anak itu
minta menghafalkan rumus itu dengan apa ya, semacam membuat lagu itu tadi ya, seperti tadi membuat lagu, atau ada juga yang sekedar apa, menggunakan jembatan keledai untuk menghafalkan rumus-rumusnya. Terus ada juga guru yang mengajarkan dengan apa ya, jadi tidak semata-mata langsung memberikan pada siswa begitu, ada yang menggunakan metode dengan apa itu namanya ya, memberikan semacam ice breaking begitu, jadi siswa juga tidak semata-mata pusing dengan rumus-rumus saja seharian. Iya, mungkin sekilas memberikan penyegaran, ice breaking dan sebagainya mungkin. Oke, berarti yang kedua yaitu Bu Tinta punya ide tadi memberi penugasan ya, penugasan yang mana bisa dengan cara menghafal rumus-rumus tersebut, kemudian dengan bisa dengan lagu-lagu atau jembatan keledai, bahkan ice breaking, sehingga di situ anak-anak akan merasa senang ya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dari kedua gagasan tadi, Bu Tinta sudah menyampaikan yang pertama dengan media sosial, yang kedua dengan penugasan. Nah, dari kegiatan ide yang tadi disampaikan, kira-kira ada hambatan atau rintangan yang nantinya terkendala tidak? Kira-kira hambatan apa yang menjadikan gagasan-gagasan itu? Mungkin kalau hambatannya mungkin atau kendalanya mungkin karena apa ya, untuk menerapkan itu kan mungkin butuh banyak waktu ya Bu, sedangkan ini juga sudah tidak lama lagi juga akan penilaian akhir semester ya, jadi waktu pembelajarannya otomatis juga tidak banyak lagi, jadi mungkin kendalanya dari segi waktu Bu. Kalau misalkan mau maksimal kelihatannya butuh banyak waktu ini Bu untuk menerapkannya. Dengan melakukan tadi gagasan-gagasan, pada intinya yang menjadi kendala adalah waktu nih. Nah, ya. Kira-kira waktu tadi yang dibutuhkan untuk Bu Tinta itu mulai kapan akan dimulai dilakukan? Mungkin mulai nanti ini saya bisa mulai ini dulu Bu, cari literatur mungkin nonton dulu, cari referensi mungkin Bu dari internet dulu, kemudian setelah itu mungkin saya susun rencana pembelajarannya beserta lampirannya, juga lembar kerja sama rubrik penilaiannya begitu Bu. Baru nanti saya actionnya mungkin. Wah, luar biasa. Mungkin ya minggu depan mungkin baru action. Alhamdulillah tadi gagasannya sudah ditemui ya Bu, dan waktu mulai action ya lebih cepat lebih baik sehingga masalah bisa teratasi. Nah, dari nantinya yang akan dilaksanakan, kira-kira Bu Tinta keberhasilannya seberapa keberhasilan yang diharapkan? Yang saya harapkan ya paling tidak 85% Bu. Kalau 100% kelihatannya ini agak berat, tapi mungkin 85% mungkin bisa berhasil. Keberhasilannya 80%-an. Optimis Ibu, percaya dengan nantinya keberhasilan itu. Nah, Bu Tinta tadi sudah mengungkapkan gagasan yang ada dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan gagasan-gagasan tersebut? Yang saya butuhkan adalah dukungan tentu saja Bu. Dukungan dari yang jelas, dukungan keaktifan dari siswa Bu. Kemudian dukungan dari kepala sekolah, dari guru dan rekan guru, dan dukungan yang lainnya mungkin sarana prasarana mungkin tentu saja butuh mungkin dari siswa juga butuh aplikasi tertentu untuk nanti membuat tugas dan sebagainya Bu. Dukungan tentunya yang pertama tadi dari peserta didik dukungannya, kemudian kepala sekolah dan guru tentu itu adalah sebuah kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dari tadi yang dibutuhkan
sehingga bisa nantinya akan tercapai apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya Bu Tenta, dari gagasan-gagasan yang ada, nah kira-kira nanti mana dulu yang akan dilakukan dari gagasan-gagasan tersebut? Yang bisa saya lakukan tentunya tadi seperti tadi mencari referensi dulu, kemudian menyusun RPP dulu, kemudian mencari ide-ide penugasan untuk siswa, memilah-milah mana kiranya yang bisa nanti untuk siswa itu wujudkan dalam bentuk penugasan. Oke, wah sudah tersusun rapi nantinya nih untuk mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk Bu Tenta melakukan hal tersebut tadi sudah jelas apa yang menjadi gagasannya. Nah, Bu Tenta dalam melakukan itu yang dibutuhkan juga sudah jelas, yaitu adanya dukungan dan kolaborasi bersama teman-teman. Nah, langkah selanjutnya Bu Tenta dalam berkolaborasi dengan teman sejawat itu bagaimana? Untuk kolaborasi dengan teman sejawat mungkin saya minta bantuan idenya, mungkin ide, sumbang ide barangkali, karena sesama rekan guru matematika kan juga ada di sekolahku, barangkali ada ide-ide yang lain begitu dari rekan guru yang ada di sekolah saya. Sudah jelas ya apa yang dibutuhkan. Nah, dari tadi apa yang menjadi permasalahan Bu Tenta sampai pada akhirnya sudah ketemu Ibu gagasan solusinya, gagasan yang ada, sudah apa yang diharapkan juga sudah menemui titik temunya. Nah, dari pembicaraan tadi dari awal hingga akhir bisa disimpulkan Bu Tenta? Ya Bu, terima kasih sekali nih, malah saya jadi akhirnya menemukan ide untuk pembelajaran yang mau saya lakukan pada bab yang besok yang selanjutnya, yaitu dengan berusaha mencari ide-ide dari sosial media, dari internet mengenai pembelajaran-pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk siswa dan juga memungkinkan siswa untuk bisa menghafalkan rumus-rumusnya dan tidak sebatas menghafal tapi juga menerapkan rumusnya begitu. Nah, jadi tadi apa yang sudah menjadi ide gagasannya sudah ditemukan sehingga sudah ada pencerahan ya Bu, ada titik temunya ya untuk pembicaraan kali ini. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sehingga sudah titik temunya sudah dari masalah menjadi solusi. Semoga bisa tercapai apa yang diharapkan Bu Tenta. Nanti bisa lain waktu setelah ini nanti saya tunggu juga hasilnya bagaimana keberhasilannya Ibu Tenta. Siap Bu. Alhamdulillah semuanya sudah diselesaikan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Tenta? Sepertinya belum ada Bu, nanti saya WA lagi kalau saya ada yang perlu saya bicarakan lagi ya Bu. Oke, nanti saya tunggu, semoga besok kita dalam keadaan sehat nih. Nah, amin. Terima kasih waktu Bu Tenta tadi sudah nanti ketemu sampai pertemuan yang akan datang Ibu Tenta. Mungkin? Iya Bu. Kiranya sudah bisa saya cukupi pertemuan pada kali ini. Iya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Partina. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Bu Partina, Bu Tenta, dan Pak Teguh. Menarik sekali. Saya selaku observaser tentunya dari Bu Partina ini sudah sebagai coach
membuat sebuah pertanyaan yang terbuka dan penuh dengan kesabaran, menunggu jawaban selesai, baru membuat pertanyaan lagi. Jadi sebuah fokus kehadiran penuh luar biasa. Dan Bu Tenta selaku coach ini juga sudah menemukan apa yang menjadi ide-ide potensi dari sebuah pertanyaan dari coach tadi. Dan intinya tadi ada sebuah titik temu dari sebuah permasalahan yang dihadapi Bu Tenta sendiri. Mungkin sekedar nanti ke depan dari coach Bu Kartina itu potensi apa yang akan diharapkan ke depannya nanti. Misal dari pembicaraan yang berbeda atau permasalahan yang sama mungkin bisa ada harapannya. Terima kasih Pak Iko, Pak Teguh. Kompetensi yang saya harapkan dan saya kembangkan itu yaitu pada kompetensi pertanyaan berbobot. Karena di situ untuk kesadaran penuh insya Allah saya berusaha dan mendengarkan aktif, berusaha untuk mendengarkan aktif. Untuk pertanyaan berbobot, kadang setelah coach menjelaskan apa yang menjadi masalah, menjelaskan apa yang dijelaskan, kemudian saya juga sambil berpikir untuk mau kembali nanti menanyakan apa yang kiranya akan menjadikan sebuah solusi. Sehingga saya harus berusaha untuk menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti menemukan sebuah solusi itu, Pak. Oke. Terima kasih. Intinya dari Bu Kartina ini akan mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Terima kasih. Mungkin dari Pak Teguh ada tambahan, monggo. Oke, saya cuma menambahkan saja bahwa dalam pelaksanaan tadi sudah bagus, apalagi pada kehadiran penuh dengan gestur dan anggukan juga cuman dah kehadiran penuh dalam proses coaching. Itu aja Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Teguh. Dan kita Bapak Ibu akhiri untuk kehadiran kita di Zoom spiritual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.